Salam sehat Sobat Solusi Pintar. Kali ini saya akan membahas video tentang aspek-aspek keamanan jaringan komputer. Menurut John D. Howard, seorang analisis of security incidents on the Internet pada tahun 1989 sampai tahun 1995, mengatakan bahwa jaringan internet bersifat publik, sehingga memungkinkan arus informasi bisa disadap oleh pihak lain. Untuk itu keamanan menjadi useful terhadap kenyamanan jaringan komputer dan vulnerability suatu jaringan. Beberapa aspek keamanan dalam sebuah jaringan adalah sebagai berikut. 1. Privacy atau confidentiality, usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contoh ancaman, privasi email anggota tidak boleh dibaca oleh administrator server. Confidentiality data pelanggan sebuah ISP dijaga kerahasiaannya. Solusi, kriptografi, enkripsi dan dekripsi. 2. Integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contoh ancaman, Trojan, virus, man-in-the-middle attack. Pengubahan isi email. Solusi, enkripsi, digital signature. 3. Availability. Aspek availability adalah ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang, dijebol dapat menghambat, meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan, denial of service attack, DOS attack, di mana server dikirimi permintaan, biasanya palsu, yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash. Mailbomb, di mana seorang pemakai dikirimi email bertubi-tubi, katakan ribuan email, dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya. Solusi, spam blocker, connection limit. 4. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce. Penggunaan digital signature dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas legal. 5. Authentication.
Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah pertama, membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat. Masalah kedua biasanya berhubungan dengan akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal ini pengguna harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah, misalnya dengan menggunakan password, biometrik, ciri-ciri khas orang, dan sejenisnya. Penggunaan teknologi smart card saat ini kelihatannya dapat meningkatkan keamanan aspek ini. 6. Akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain. Accountability. Accountability artinya setiap kegiatan user di dalam jaringan akan direkam, logged. User tidak akan mencoba-coba untuk melanggar kebijakan keamanan karena identitas dan segala kegiatannya dapat dikenali sehingga mereka dapat dituntut secara hukum. Accountability mencegah illegal behavior. Di dalam sistem yang berbasis accountability murni tidak diterapkan mekanisme akses kontrol. Masalah pada sistem berbasis accountability hanya berfungsi bila identitas tidak dapat dipalsukan. User kehilangan kepercayaan. Tanpa akses kontrol, user dapat menghancurkan sistem secara keseluruhan. Dengan alasan ini, sistem berbasis accountability biasanya dipadukan dengan sistem berbasis akses kontrol. Autentikasi merupakan proses pengenalan aplikasi dan identitas pengguna yang terhubung dengan jaringan komputer dengan cara memasukkan username dan password ketika login ke internet. Enkripsi merupakan proses pengkodean data untuk menjaga kerahasiaan data atau file. VPN atau Virtual Private Network merupakan jaringan komunikasi lokal yang terhubung melalui media jaringan. Tujuan dari VPN adalah untuk memperoleh komunikasi aman atau private dalam memakai internet. DDMZ atau Demilitarized Zone merupakan sistem untuk server yang berfungsi melindungi sistem internal dari serangan hacker. Dengan menggunakan sistem internal dari serangan hacker dengan menggunakan sistem DMZ, hacker tidak akan bisa mencuri data apapun dan data pun akan terlindungi. Itulah aspek-aspek keamanan jaringan komputer. Bagaimana, sudah tahu belum apa saja aspek-aspek keamanan jaringan komputer? Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa klik share dan subscribe.
Salam sehat Sobat Solusi Pintar.